Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan masih dengan reduksi blok diagram. Jadi minggu lalu saya kasih tugas seperti gambar yang di sini ya. Jadi bisa sambil dicek juga di PowerPoint yang saya kasih minggu lalu. Jadi saya bahas dulu pertemuan sebelumnya. Tugasnya seperti ini. Maka teman-teman bisa perhatikan di sini ini ada blok paralel seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Yang ini ada blok seri. Yang ini ada blok feedback. Yang ini biasa. Nah, saya kerjakan dulu yang ini, saya tandain 1, 2, 3 ini ya. Maka saya kerjakan dulu yang 1. Yang 1 ini kan R. Yang ini output ya, boleh kita kasih B, terserah Anda. Maka di sini kan sebenarnya nilainya error. Error sama dengan R maksudnya plus, B maksudnya minus, berarti R dikurang B. Ini saya kasih tanda B. Yang ini kan masih Y ya. Y. Oke, yang 1 saya kerjakan berarti kan error masuknya masuk, berarti kan di sini error, di sini sinyal error, di sini juga sinyal error. Di sini misalnya saya kasih X, di sini kayak saya kasih sini X1, saya kasih di sini X2. Berarti kan X1 sama X1 itu sama dengan error dikali C1. Masuknya plus. Terus di sini X2 itu kan sebenarnya nilainya error dikalikan dengan C2. Error dikalikan C2. Masuknya di sini plus, positif positif, di sini ada nilainya. Misalnya di sini saya kasih apa ya? D misalnya ya. Berarti kan nilainya D itu adalah X1 ditambah X2, X1 tambah X2 ditambah di sini. Di sini misalnya saya kasih F. Maksudnya minus, berarti dikurang F gini misalnya. Berarti yang saya kerjakan adalah X1 ditambah X2. Berarti kan X1 ditambah X2 di sini ya. Maka yang D-nya, yang D ini kita abaikan dulu. Saya mau mengubah yang blok 1 ini. Ini kan masih tetap ya. Jadi blok yang ini saya rubah dulu. Ini kan sebenarnya nilainya seperti ini, yang di D ini ya. Maka nilai yang ini kan berarti X1 tambah X2. Berarti EC1 ditambah EC2 gini ya. Sama dengan X1 ditambah X2 nilainya tadi ya. Punya E, E-nya saya keluarkan, berarti kan bisa dirubah jadi C1 plus C2 gini. Maka blok ini sekarang saya rubah jadi seperti ini. Sinyal error C1 ditambah C2. Yang pertama ini. Terus yang kedua, ini blok 2 ini sekarang jadi blok yang ini ya. X1 sama X2. X1 tambah X2 gitu. Nilainya ini X1 sama X2 ini di sini ya. Terus yang nomor 2. 2 ini kan masuknya Y. Berarti Y dikalikan H2. Y dikalikan H2 itu kan sama dengan di sini. Saya kasih G. Sama dengan G. Terus B sama dengan G dikalikan H3. Saya balik ya. G yang keluar kan ini yang masuk sama dengan Y dikali H2. B yang keluar yang masuknya G. Berarti G dikalikan H3. Berarti nilainya B sama dengan G nya saya ganti jadi Y H2, ini turun H3. Maka blok ini sekarang masuknya Y, H2, H3, keluarnya adalah B. Nih, yang 1, ini yang 2. Saya hapus ya, karena nggak cukup. Sekarang saya kerjakan yang 3, yang ini. Yang ini, yang blok ketiga ini gambarnya kan jadinya seperti ini. X1 plus
plus X2 tadi punyanya ini, terus masuk ini plus berarti boleh diganti langsung plus aja, bawah nilainya minus. Ini saya kasih F, ini D, ini G1. Ini keluar di sini ya. Mau dikasih FGH I, boleh saya misalnya dimisalkan I ya. H1. Oke. X1 plus X2 kita misalkan aja ya. Garis ini sama garis ini kan udah jadi satu yang tadi. Berarti saya misalkan jadi Z misalnya ya. Z seperti ini. Berarti kan D sama dengan Z dikurang F. Z dikurang F. Sama seperti minggu lalu. Berarti I sama dengan D dikalikan G1. F sama dengan ini masuk I dikalikan H1. Masukkan ke sini. Berarti I D masukin sini dulu ya. Berarti ini I ya, outputnya ya. I sama dengan D ganti Z min F dikali G1. Terus F nilainya ini I sama dengan Z dikurang I dikali H1 dikali G1. Berarti I sama dengan dikalikan ke samping ZG1 dikurang IG1H1. Ada I pindahkan ke sebelah kiri. I plus IG1H1 sama dengan ZG1. Punya I kita keluarkan 1 plus G1H1 sama dengan ZG1, Z input. Maka output per input I per Z sama dengan G1 per 1 plus G1H1. Oke. Maka blok yang ini sekarang jadi ini. Blok yang ini kan tadi, blok yang 2 ini X1 sama X2 kan saya misalkan jadi Z di sini ya. Berarti gambar yang ini, yang nomor 3, Z masuk. Oh sorry, nggak ada ya. Jadi ini ya. Z masuk, terus ini G1 per 1 plus G1H1. Ini yang keluar di sini. Ada Z. Misalkan apa lagi ya? Z X nggak ada ya? X nggak ada ya? Saya misalkan X di sini deh. X. Berarti ini jadinya X. Yang nomor 3 ini jadi seperti ini. Awalnya ini, sekarang jadi seperti ini. Yang nomor 2 tadi sudah sebelumnya ya. Yang 1 juga sudah sebelumnya. Sudah 1, 2, 3 udah kita kerjakan, udah kita ganti jadi blok penggantinya. Maka sekarang kita gambar ulang yang baru. Jadi saya hapus dulu semuanya, diingat-ingat sambil dicatat. Maka gambarnya sekarang ini adalah R, masih ada plus, masih ada minus. Yang tadi blok nomor 1 ya, sekarang udah jadi seperti ini. Ini adalah E, di sini C1 plus C2 seperti ini. Terus ini yang nomor 1 tadi, yang nomor 2 jadi seperti ini kan tadi, H2 H3 blok seri. Oke. Terus blok yang ketiga tadi yang G1 H1 udah kita ganti, sekarang jadi seperti ini. G1 per 1 plus H1 G1. Nah, di gambar setelah itu kan ada G2. Ini G2. Ini adalah nilainya
Y. Nah, maka bloknya udah jadi seperti ini. Yang setelah kita kerjakan. Ini nomor 1, ini yang nomor 2 tadi, ini yang ketiga. Nah, sekarang kita tinggal mencari ini input, ini output. Jadi tujuan kita adalah mencari nilainya Y per R. Sama, ini seri, ini seri, ini seri. Udah nggak ada yang menghalangi di tengah-tengahnya. Boleh langsung dibuat seperti ini. Maka nilainya R plus minus masuk C1 plus C2 dalam kurung dikali sama ini G1 per 1 plus H1 G1 dikali dengan ini G2. Ini nilainya Y. Di bawah sini masih ada H2 H3. Jadi seperti ini. Yang ini seri, udah nggak ada yang menghalangi di tengah-tengahnya, udah ada tidak ada sinyal yang mengganggu. Udah ini tinggal ini dikali ini sinyal E, terakhirnya sinyal Y. Di sini masih ada E, di sini masih ada Y. Jadi seperti ini. Lebih simpel lagi. Sekarang maka yang ini saya tandain dengan yang keempat. Yang keempat kita sederhanakan lagi, kita reduksi blok 3 ini jadi seperti ini. Sudah, berarti sekarang kita tinggal menyederhanakan yang ini. Maka saya kerjakan di atas. Oke, ini saya misalkan dengan A. Udah selesai ya, udah selesai. Ini jangan A deh, saya misalkan sama 1 gini ya. Blok isinya blok ini saya misalkan dengan 1, yang ini saya misalkan dengan 2. Ini ya, karena kan kalau kita mengerjakan kan terlalu panjang menulisnya. Jadi blok ini dalamnya ini isinya gen atau penguatan di dalam kotak ini saya ganti 1. Isi penguatan atau kotak yang H2 H3 saya isi dengan 2. Maka cara mengerjakannya sama. Berarti sinyal error itu sama dengan R dikurang, kita misalkan lagi di sini B, R masuknya positif, B masuknya negatif. Terus nilainya Y itu adalah E dikalikan 1, E dikalikan 1, isinya ini ya, isinya blok ini. Terus nilainya B sama dengan Y dikalikan 2, Y dikalikan 2. Udah, maka kita substitusikan ke sini. Berarti R dikurang B kan nilainya Y2, berarti dikurangkan dengan Y dikalikan 2. Gini. Sudah, berarti sekarang kita kerjakan di sini. Y sama dengan E dikalikan 1. Berarti Y sama dengan errornya saya ganti jadi ini dalam kurung R dikurang Y2 dikalikan dengan 1. Terus kita kalikan ke sini. Y sama dengan R1 dikurang Y1 2. Gini. Punya Y, kita pindahkan Y positif, negatif pindah ke sebelah jadi positif. Y1 2 sama dengan R1. Punya Y, Y-nya kita keluarkan dalam kurung 1 plus ini 1 ya. Ini satunya saya bedain gini ya. 1 2. 1 tadi kan nilainya ini ya. Di sini angka 1 ya, sama seperti cara mengerjakan sebelumnya. R1. Ingat-ingat ini nilainya 1. Ini saya hapus. Maka Y sini ya, Y per R sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus 1 2.
Ya udah, sekarang kita tinggal ganti nilainya 1 sama 2 tadi. Nilainya 1 di atas ini per 1 plus, tadi nilainya adalah C1 plus C2 ini dikali dengan dalam kurung G1 per 1 plus G1H1 dalam kurung G2. Terus ini 1, berarti yang ini lagi C1 plus C2 dikalikan G1 per 1 plus G1H1 dikalikan dengan G2 dikalikan dengan nilainya 2. Nilainya 2 tadi kan H2 H3. Nah, ini adalah fungsi alihnya. Jadi bloknya nanti tinggal nilainya Y, di sini R, isinya ini dipindahkan ke sini Y. Maka fungsi alihnya sekarang jadi seperti ini. Terus ini kan pengali, mau lebih disederhanakan juga boleh ya. Maka ini saya pindahkan lagi ke atas, kita sederhanakan lagi. Berarti Y per R sama dengan ini pengali, berarti boleh C1 plus C2 dalam kurung G1 G2 per 1 plus G1H1 per 1 plus 1 ini, biar beda ya. 1 plus nilainya tadi sama seperti ini, C1 plus C2 G1 G2 ini dikalikan H2 H3 per 1 plus G1H1. Ini punya 1 plus G1H1, ini juga 1 plus G1H1, juga bisa kita sederhanakan lagi karena kan pengalian, jadi hampir sama kayak pengalian pecahan. Berarti ini dijadiin 1 plus G1H1, berarti dikalikan dengan 1 plus G1H1 per 1 plus G1H1. Kenapa? Biar hilang. Yang bawah kan punya 1 plus G11, 1 plus G11, kita kalikan dengan 1. Ini kan 1 plus G11 per 1 plus G11 kan nilainya 1. Jadi kan sebenarnya ini dikalikan ini kan nggak ada artinya karena dikalikan sama 1 atau nilainya sama aja dengan nilainya ini. Cuman mau membuat dia lebih sederhana, kayak perkalian pada pecahan ya. Berarti kan ini dikali yang ini, coret. Ini dikalikan sama ini, coret. Ini tetap dikalikan ini ya. Yang bawah kan dikalikan sama yang ini, dikalikan sama yang ini. Berarti sisa C1 plus C2 dalam kurung G1 G2 per ini satunya kan dikalikan sama ini, 1 plus G1H1 ketemu plus lagi, plus ini dikalikan sama ini ya. Ini kan udah hilang, berarti sisa yang atasnya 2 plus dalam kurung C1 plus C2 tutup kurung G1 G2 H2 H3. Jadinya lebih sederhana. Yang ini jadi seperti ini. Nilainya apakah sama? Sama. Cuman kita sederhanakan. Jadi seperti ini. Fungsi alihnya yang ini. Terus kalau blok diagramnya, ya udah ini tinggal dihapus. Diganti dengan ini R, ini Y. Maka ini hasil akhirnya. Sekian untuk pembahasan tugas. Oke, ini pertemuan 4. Nanti slide-nya sudah saya taruh di Google Classroom. Melanjutkan, ada contoh lagi satu soal seperti ini. Ada di slide selanjutnya ya. Nah, buat teman-teman ketemu seperti ini, kita lihat dulu mana yang bisa kita selesaikan. Yang sebelah sini ya, nih, ini kan bisa diselesaikan. Nah, permasalahannya adalah ada sinyal di sini yang diambil buat ke atas seperti ini.
Ini akhirnya nggak bisa jadi sinyal yang loop tertutup aja. Maka sinyal ini bisa kita geser jadi di setelahnya G4. Nah, kalau di sini ada sinyal yang di setelahnya G4, maka teman-teman bisa merubah jadi seperti ini di slide selanjutnya ya. Maka sinyal yang tadinya di setelahnya G3 sekarang pindah jadi di setelahnya G4. Nah, sinyal ini nanti pengalinya bukan lagi H2, tapi jadinya H2 per G4. Kenapa? H2 per G4 dikali sama G4 ini, itu nanti nilainya sisa H2. Nah, karena tadi kita mau supaya bisa ada yang bisa direduksi, maka ini tadi kita pindahkan. Nah, sekarang bagian sini, dari sini sampai G4 ini, sampai ke sini, ini kan sama seperti blok loop tertutup biasa. Maka kita kerjakan. Saya pindahkan ke sini ya. Nah, sama ya. G3, G4, H1. G3, G4, H1. Yang ini saya ambil, masuk, ini sama ini yang keluar CS. Ini kan diambil ke bawah sama CS ya. Jadi gambarnya jadi seperti ini. Kita persempit. Maka ini cara mengerjakannya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Teman-teman bikin ada sinyal A, sinyal B, error, D, dimisalkan aja ini CS. Maka E masuknya positif berarti kan A plus B. Sinyal D adalah error dikalikan G3. Sinyal CS adalah D dikalikan G4. Seperti ini. Sinyal B adalah sinyal yang masuk di sini CS dikalikan H1. B adalah CS dikalikan H1. Sama seperti minggu lalu. Jadi CS kan nilainya E, D dikalikan G4. D adalah nilainya E, G3. Kita ganti E, G3. G4-nya turun tetap. CS, errornya adalah A plus B. Maka di sini tetap jadinya A plus B, G3, G4, G3, G4. A plus B, B-nya ada nilainya CS H1. Berarti diganti jadi CS H1. A plus CS H1 dikalikan dengan G3, G4. Maka CS ini kalikan sebelah, A G3 G4 ditambah ini dikalikan ke sebelah CS G3 G4 H1. CS H1 dikalikan G3 G4 sama aja ya. CS G3 G4 H1. Jadi penulisannya adalah gain dulu baru feedback. Jadi G dulu baru H. Maka ada CS pindahkan ke sebelah kiri, positif jadi negatif, jadi seperti ini. Maka sisa yang sebelah kanan adalah A G3 G4. CS punya CS kita keluarkan supaya CS-nya sendirian. CS dikali berapa supaya jadi CS dikalikan 1. CS kali 1 jadi yang ini. CS dikalikan ini jadi yang atas. Jadi kan sama aja. CS-nya sekarang sudah sendirian. Ini blok pengali. A G3 G4. A G3 G4. Nah, CS-nya udah sendiri. A-nya udah pengali juga. A-nya pindah ke sebelah. Pengali yang ini pindahkan ke sebelah. Berarti kan CS per A. Outputnya kan CS. Inputnya A. Berarti kan kita carinya CS per A. Maka jadinya adalah G3 G4 per 1 min G3 G4 H1 pindah ke sebelah sini jadi pembagi. Nah, seperti ini ya. Maka kan tadi kita ngambilnya dari sini ya. Setelah G2 kan masuk nih. Nah, sama seperti ini. G2 masuk. Blok yang ini tadi G3 G4 H1 sudah kita reduksi dulu. Maka sekarang gambarnya jadi seperti ini. Hasil reduksi kita tadi kan G3 G4 per 1 min G3 G4 H1 nih ya. G3 G4 per 1 min G3 G4 H1 ini. Nah, sekarang bloknya jadi seperti ini, lebih sederhana. Terus kita lihat lagi mana yang bisa kita reduksi. Nah, ini masuk, ini G2, ini, terus ini feedback kan. Nah, jadi ini kita potong. Di sini kita potong sampai sini, ini kita potong CS di sini. Ini kita potong, jadi cuma ada ini ya. G1 sama H3-nya kita hilangkan dulu. Maka ini kan hampir sama dengan blok tertutup tadi. Sistem tertutup tadi. Sama, ini bisa kita reduksi. Caranya seperti apa? Sama, caranya kayak yang tadi. Jadinya seperti ini ya. Ada A, ada sinyal error. Kita misalkan ada B. Ini G2, sama ya. G2 ini G3 G4 1 min G3 G4 H1 masuk ke CS-nya diambil. Masih ada H2 G4 yang di sini masuknya negatif, di sini masuknya positif. Berarti kan sinyal error ini adalah
A dikurang B. Sinyal D itu adalah E dikalikan G2. E dikalikan G2. G2-nya saya misalkan jadi X. Ini saya misalkan jadi Y dulu. Isinya ini saya misalkan jadi Z, biar nggak terlalu panjang nulisnya ya. Jadi boleh dimisalkan dulu. Maka G2-nya saya tuliskan jadi E dikalikan X. G2-nya saya ganti X dulu ya. B ini kan CS dikalikan H2G4. Saya misalkan jadi Y. Berarti kan CS dikalikan Y. Nah, sekarang nilainya CS itu kan adalah E dikalikan X dikalikan Z. CS kan D dikalikan Z ya. D kan nilainya E kalikan G2. Berarti kan E, G2-nya tadi kan saya ganti X. Berarti E dikalikan X dikalikan Z. Z-nya turun ke sini. Nilainya si E kan A dikurang B. Berarti E diganti A dikurang B. X tetap X, Z tetap Z. Sama seperti tadi caranya. CS sama dengan A dikalikan di sini. B minus B dikalikan yang ini. Nilainya B kan ada tadi CS dikalikan Y, maka B-nya boleh diganti CS dikalikan Y. A minus CS dikalikan Y tutup kurung dikalikan X dikalikan Z, maka nilainya CS sama dengan ini dikalikan ini di sini, ini dikalikan ini di sini. Oke, punya CS pindahkan ke sebelah, jadi CS-nya jadi positif. Ini kan negatif jadi positif, pindahkan ke sebelah sini, sisa A XZ, sisa A XZ. CS-nya dikeluarkan seperti tadi, maka CS kali CS supaya jadi tetap CS berarti kan dikalikan 1. CS kalikan 1 yang atas, CS dikalikan YXZ berarti kan CS YXZ. Dikembalikan ya, supaya CS-nya sendirian atau bisa jadi blok pengali, jadi bisa dipindah-pindah. Yang sebelah sini kan udah pengali nih, A dikali X dikali Z. Ya udah, berarti C-nya pindahkan, C-nya tetap, A-nya pindahkan, jadi pembagi CS dibagi A. XZ-nya tetap di atas, ini kan pengali, pindah ke sebelah kanan, ruas kanan, berarti jadi pembagi XZ per 1 plus XY plus YXZ. Tadi kan C yang ini ya, dulu nilainya CS per A kan tadi XZ 1 plus YXZ. X tadi kan G2, ini Y, ini Z. Nah, saya kembalikan nilainya. Jadinya tadi X-nya kan G2. Ini G2. Terus Y-nya ini G3, G4, 1 min ini. Saya ganti di sini. G2 dikalikan ini nilainya tadi. Sekarang dimasukkan nilai yang tadi dimisalkan. 1 plus XYZ berarti G2, G3, G4 per 1 min G3, G4, H1 dikalikan ini H2, G4 tadi Z-nya. Sudah, saya kembalikan nilai yang awal jadi seperti ini. Setelah dikembalikan, maka ini kan G2 dikali ini, berarti kan G2-nya pindah ke atas ya, jadi pengali. Berarti jadi G2, G3, G4 per 1 min G3, G4, H1 ini. 1 plus ini kan ini dikali ini, berarti kan atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. Jadinya seperti ini. 1 plus G2, G3, G4, G2, G3, G4. Ada H2, berarti dikalikan H2, dikali H2. Bawah dikalikan bawah. Ini kayak teori pecahan biasa ya. Ini dikali ini, berarti 1 dikurang G3, G4, H1 dikali G4. Karena ini punya 1 min G3, G4, H1, ini juga 1 min G3, G4, H1, kita kalikan dengan 1 min G3, G4, H1 sama ya per ini. Ini kan nilainya 1 nih. Ini dibagi ini kan nilainya 1. Jadi sebenarnya kan sama aja. Kenapa? Sama seperti yang tadi, mau kita sederhanakan pecahan yang di sebelah sini. Maka ini atas dikalikan ini, berarti kan ini hilang. Ini hilang. Yang ini 1 dikalikan ini, jadinya 1 min G3, G4, H1. Tetap ya. Ditambah, ini G2, G3, G4, H2 per 1 min G3, G4, H1 dikali G4, ini dikalikan ini kan habis, sisanya adalah G2, G3, G4, H2 per G4, jadinya kan seperti ini, H2 per G4, ini salah ya, atas kan sisa ini doang, G2, G3, G4, G2, G3, G4, yang ini, yang satu ini ya, 1 dikalikan ini, jadinya ini, sama ya, sama yang ini pindah ke sini jadinya, yang ini dikalikan yang ini kan hilang 1 min G3, G4, H1 sama ini kan dicoret-coret hilang ya. Berarti kan sisa G2, G3, G4, H2 per G4. G4-nya kan masih, karena kan yang hilang cuma di sini. Nah,
karena jadinya seperti ini ya, G2, G3, G4 dikalikan H2, G4. Punya G4, punya G4, atasnya pengali, atasnya bagi, ini kan bisa dicoret. Maka sisanya kan G2, G3, H2. Maka jadinya yang ini tadi, setelah kita sederhanakan dikalikan dengan dikalikan dengan pecahan yang menghasilkan nilai 1 seperti ini, maka kita dapatkan sisanya adalah G2, G3, G4, ini yang atas tadi, per ini 1 min G3, G4, H1 ditambah, ini kan tadi dicoret, hilang, berarti sisanya G2, G3, H2, G2, G3, H2. Nah, jadinya bloknya seperti ini. Ini ya, G2, G2, G3, G4, G2, G3, G4, 1 min G3, G4, H1, G3, G4, H1 plus G2, G3, H2, G2, G3, H2. Nah, jadinya seperti ini. Maka yang tadinya awalnya ini, sekarang kan tadi kan G1 sama H3-nya kita simpan dulu. Nah, sekarang kita keluarkan. Ada R, ada masuk di sini G1, ada negatif masuknya H3 seperti ini. Maka bloknya setelah kita reduksi yang ini tadi, jadinya seperti ini. R positif, ini negatif, G1 kalikan ini tadi, hasil yang sudah kita reduksi, keluarnya CS, diambil lagi, tadi kan gambarnya sama-sama di CS ini ya, diambilnya ya. Berarti tetap dari CS diambil, feedbacknya H3 dikembalikan ke sini. Sama lagi di sini ada error, berarti R, ini kita misalkan B, berarti R dikurang B sama dengan error ini, error dikalikan G1 sama dengan D, CS sama dengan D dikalikan ini, berarti kan ini sama ini sebenarnya pengali. Terus gimana caranya jadi seperti ini? Nih, saya pindahkan ke sini ya. Sama seperti tadi caranya, dimisalkan aja ini kan G1 sendirian nggak apa-apa, tulis aja G1. Ini H3 karena cuma satu H3. Yang panjang ini saya misalkan jadi X. Kotak ini, isinya kotak ini saya misalkan sama X biar tidak terlalu banyak menulisnya. Sama seperti tadi ya, berarti ini kan masuknya positif negatif. Berarti error sama dengan R masuknya positif, B masuknya negatif. D adalah E kalikan G1, E kalikan G1, B ini kan nilainya adalah CS dikalikan H3, CS dikalikan H3, CS nilainya adalah D dikalikan X, ini tadi saya misalkan jadi X, D dikalikan X, maka CS adalah E dikalikan G1 dikalikan X, error ada nilainya atas, pindahkan lagi, sama seperti sebelumnya, seperti ini, turunkan, dapatnya adalah CS per R sama dengan G1X per 1 plus H3 G1X. Nah, sekarang X-nya yang ini, nilainya ini tadi, kita kembalikan ke sini. Maka G1 dikalikan isi yang X tadi, per 1 plus H3 G1X. Nah, kalau dituliskan jadi seperti ini. Jadinya CS per R sama dengan G1 per G2, G3, G4 per 1 dikurang G3, G4, H1 plus G2, G3, H2. Ini juga 1 plus H3, G1, X-nya tadi ini kita kembalikan. Nah, sama ini kan ini sama ini kan sama nih penyebutnya yang bawah. Kita kalikan juga yang menghasilkan 1. Pokoknya ikutin aja sama yang di yang bawah ini. Kita kalikan. Nanti ini sama ini tuh hilang, ini sama ini hilang. Karena kan dikali sama penyebut yang bawah, kali-kali hilang kan nanti jadinya sisa G1, G2, G3, G4 ini G1, G2, G3, G4 ini 1 kan dikalikan sama ini kan ini dikalikan ini plus ini dikalikan yang ini juga, berarti kan ini karena 1 ketemu sama ini berarti kan 1 dikalikan ini, maka ini tulis kembali. Yang ini itu 1 dikurang G3, G4, H1 plus G2, G3, H2 itu adalah perkalian dari 1 dikalikan dengan nilainya ini tadi. Nah, sekarang ini dikalikan sama ini kan bawahnya hilang. Berarti sisa yang atasnya doang. G1, G2, G3, G4, H3. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang ini tadi, gambar yang ini sama ya. Caranya kayak tadi, CS dikalikan D dikalikan X, CS nilainya D dikeluarkan E G1X, CS E nya dikeluarkan R dikurang B G1X tetap, CS sama dengan R dikurang B, B nya tadi kan ada nilainya diturunkan lagi di sini, R dikurang CS dikalikan H3 G1X, G1X,
CS ini dikalikan ini RG1X minus CS H3 kalikan G1 kalikan X CS H3 G1X. Punya CS pindahkan CS plus CS H3 G1X sama dengan RG1X. CS-nya dikeluarin biar bisa sendiri, maka CS dikalikan 1 plus H3 G1X RG1X. CS ini punya R, tadi kan kita nyari output per input, inputnya R, R-nya pindahkan ke sebelah, CS per R sama dengan G1X per 1 plus H3 G1X. Oke, jadi silakan dicoba-coba. Caranya sama seperti sebelumnya, ini adalah blok loop tertutup. Ya udah, caranya tuh cuman kayak gini aja nih. Silakan diulangin lagi. Oke, ini dapat hasil akhirnya seperti ini. Maka ini adalah hasil dari fungsi alinya. Saya bisanya nulis di kertas karena nggak cukup kalau saya harus nulis di papan tulis ya. Jadi saya harus ngapus, ngulang lagi, hapus, ngulang lagi. Jadi nanti sambil teman-teman melihat videonya, sambil ditulis dulu caranya tadi, nilai-nilainya sambil lihat, sambil ditulis dulu. Nanti baru teman-teman lihat lagi videonya. Karena mau nggak mau, karena keterbatasan media papan tulis ya. Oke, ini untuk reduksi blok diagram dari yang kompleks tadi yang sudah saya jelaskan sama yang sederhana tadi, ada yang blok paralel, seri, sama blok loop tertutup. Itu untuk reduksi blok diagram. Ini ada contohnya lagi, ada analisisnya juga, teman-teman tinggal ngikutin, tinggal diturunin juga. Ini buat latihan di rumah. Jadi silakan dicoba-coba lagi kenapa bisa jadinya dapat seperti ini, diturunkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjut, teman-teman akan belajar grafik aliran sinyal. Kalau grafik aliran sinyal, intinya ini dibaca dulu ya biar videonya tidak terlalu besar. Intinya saya tidak menyuruh teman-teman menyederhanakan pakai grafik aliran sinyal. Tetap teman-teman menyederhanakan blok diagram. Cuman akan saya jelaskan secara singkat gimana cara merubah blok grafik aliran blok diagram dirubah jadi grafik aliran sinyal, yang kiri dirubah jadi yang kanan. Maka caranya sinyal ini kan ada RS, ada ES, ada CS. Ini kan sinyal ya, yang panah-panah itu kan sinyal. Sinyalnya dirubah jadi titik seperti ini, dot kayak gini, ada bulat, dirubah kayak bulat gini ya. Maka kan ada sinyalnya kan ada RS, ES sama CS. Maka ada bulatnya 3, gambar dulu bulatnya. Ada gambar RS, ada gambar ES, ada gambar CS kayak gini. Nah, RS masuknya positif. Nah, kalau masuknya positif kan berarti dikali 1. Maka karena di tengah-tengahnya ini kan nggak ada gain, nggak ada penguatan, nggak ada blok seperti ini. Maka supaya jadinya positif 1, maka RS ke ES. Jadi sekarang ngarahnya ke sinyal. Jadi RS ke ES ini. Jadi kan RS ke ES ini teman-teman tarik panah di atas panahnya. Nih panahnya bukan di ujung. Kalau blok diagram panahnya di ujung, kalau di grafik aliran sinyal panahnya di tengah. Jadi di tengah ini kan positif 1. Jadi ininya dikasih tanda 1. Jadi RS masuknya dikalikan 1. Jadi nilainya adalah RS positif. Kalau misalnya Bu RS-nya masuknya negatif, ya udah berarti RS dikalikan di sininya negatif 1. Jadi nilainya min RS kayak gitu. ES. Nah, ES ke CS. Ada kan ada blok GS, maka sama blok ini diganti sama panah, nilainya GS ditaruh di atasnya panah, jadinya GS seperti ini. Nah, dari CS ketemu ke ES lagi ya, jadi ini udah nggak ada nih, nggak ada blok summing point, tapi adanya sinyal seperti ini, maka CS dikalikan sama ke arahnya ES, jadi ada ini blok ke arahnya ES, maka panahnya juga panahnya dari CS ke ES, panahnya kebalikannya ya. Nah, ini kan maksudnya negatif. Sebenarnya kan negatif 1 dikalikan HS. Jadi karena udah ada nilainya HS, di sini kan nggak ada nilainya nih, nggak ada blok penguatan. Tapi kalau di sini kan ada blok penguatan HS. Karena maksudnya negatif, maka di sini diganti dengan negatif HS. Ini sama. Berarti ini ada sinyalnya, ada RS, ada ES, ada NS. Ya, ini NS masuk di sini, terus ada CS. Jadi ada 4 titik ya, titik RS, ES. Oh, ini ada CS. Ini kan sebenarnya masuknya ke CS, tapi di sini digambarkan di sini CS. Jadi sebenarnya ada 4, ada NS seperti ini. Nah, jadi kalau ini kan ada summing point, ada NS masuk, boleh NS ini digambarkan seperti ini, CS.
Jadi RS ke ES, ini kan nggak ada blok pemuatan, berarti langsung aja panah di atasnya 1, sama seperti tadi ya. ES mau ke titik ini kan CS. Nah, boleh langsung ES ke CS, ini bloknya di atasnya kan ada GS, berarti di sini panah di atasnya ada GS. NS masuknya kan ke CS, jadi NS masuknya ke CS, itu nilainya 1, maka di sini 1. Terus dari CS, ini CS ke ES ya, ini kan titik ini kan ngarahnya ke ES ini, berarti CS ke ES apa seperti tadi, CS ke ES, HS nya negatif, berarti di sini negatif HS. Nah, kalau misalnya mau, sebenarnya di sini cukup ya, sampai sini juga cukup. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan 1, CS dikalikan 1 jadinya CS juga sama. Kalau misalnya mau buat ngikutin ini kan di sini ada titik sama kayak ES tadi. Jadi ini dikasih jadi nilainya ES. Di sini juga diganti jadi nilainya CS. Jadi kalau teman-teman sampai sini aja, ini boleh. Tapi kalau misalnya mau ditambahin seperti ini, biar sama seperti gambar yang di samping, gambar lagi CS, karena kan ini masuknya ke CS. Nah, ini kan juga CS. Jadi kan sebenarnya ini sama ini tuh sama-sama nilainya CS. Karena di sini itu tadi nilainya udah dari sini kan, summing point yang ini sama dengan CS yang di sini. Karena mau sama ini sama gambar yang di sini, maka ini juga digambar CS. Karena nggak ada nilainya, sama seperti RS, berarti ditulisnya 1. Seperti ini. Oke, ini nanti tinggal dibaca-baca, ini ada contohnya, menggambarnya jadi sebelah kanan, ada contohnya gambarnya jadi sebelah kanan, ini juga ada, tinggal dicoba-coba dulu ya. Oke, ini ada contohnya juga, cara pengaliannya sama, lihatnya adalah nih yang sinyal yang keluar Y2, berarti Y1 dikalikan sama yang panah, berarti A dikalikan Y1, dan seterusnya. Ini sama cara pengaliannya juga sama seperti cara reduksi blok diagram. Ini ada contohnya. Oke, selesai. Cukup sampai sini karena lumayan panjang cara menghitungnya, jadi dicoba dulu dari yang tugas, dicoba diturunkan dulu. Setelah itu baru coba yang soal pada pertemuan keempat, diturunkan dulu analisisnya. Baru teman-teman nyoba blok diagram dirubah ke dalam ini dulu ya. Blok diagram dirubah dulu ke grafik aliran sinyal sampai sini. Ini udah terlalu panjang. Jadi dicoba-coba dulu. Nanti minggu depan kita bahas dulu, habis itu kita masuk ke Laplace untuk rangkaian listrik. Jadi kita nyari fungsi alih pada soal-soal rangkaian listrik. Oke, cukup sekian untuk perkuliahan kita pada pertemuan 4. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan media karena benar-benar panjang banget caranya, jadi harus dituliskan. Nanti hasil gambarnya akan saya lampirkan di PowerPoint, jadi biar teman-teman juga sambil ngeliat di gambar yang sudah saya analisis, yang sudah saya turunkan, nanti saya coba selipkan di PowerPoint ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.